Halo Sol, hai Mistik, kembali dengan saya Triandoko di Bermain Jiwa. Di video ini saya akan bagikan beberapa dokumen yang saya temukan terkait proses pencarian saya juga masih ada kaitan dengan kita belajar tentang Kundalini. Oke, jadi banyak orang itu memang berpendapat bahwa Kundalini ini berbahaya. Tapi saya justru melihatnya berbeda. Pendapat saya, kalau kamu tidak tahu tentang Kundalini ini, itu bahkan jauh lebih bahaya. Bahkan kamu bisa gila tanpa kamu tahu alasannya ketika orang menggunakan teknologi dari dasar fenomena Kundalini ini. Oke, seperti apa? Kita akan bahas setelah yang satu ini. Oke, jadi pertanyaan yang sama dari banyak orang, apakah Kundalini bisa kemudian membuat orang menguasai banyak ilmu-ilmu kesaktian seperti kalau kita lihat di efek-efek film itu ya. Nah, ini saya proses lewat channeling, saya terhubung dengan entitas interdimensi ya. Dan jawabannya itu benar, itu bisa, tapi tidak mungkin untuk level kesadaran manusia di peradaban kita sekarang. Nah, kemudian saya tanya, kok yang peradaban sekarang tidak bisa seperti itu lagi? Jadi kebanyakan orang mengatakan itu khayalan atau tidak mungkin. Oke, jadi untuk kita kembali menguasai hal-hal semacam itu, kita masih butuh proses panjang. Prosesnya adalah yang pertama kali menaikkan level dimensi kesadaran. Oke, jadi dengan orang kemudian belajar Kundalini secara proses mistik ya, kesadarannya terbuka. Dari situ kemudian orang mulai bertambah kecerdasannya. Oke. Nah, kemudian teknologi ini nanti yang lalu disatukan ke tubuh manusia. Dan dari situ saya mendapat penjelasan sederhana. Jadi sama, sekarang kita itu kan sudah seperti Android ya, seperti HP. Tinggal satu langkah lagi otak kita itu disatukan dengan teknologi, maka kita akan mengalami peningkatan kecerdasan. Nah, tahap selanjutnya ini yang dikatakan spiritual teknologi ya. Kalau manusia sudah mencapai itu, berarti dia mengerti tentang mekanisme getaran. Nah, lalu ini yang kemudian disatukan dengan DNA manusia. Nah, setelah manusia sampai pada tahapan ini, secara DNA-nya dia teraktifkan lagi secara program. Jadi urutannya manusia harus mulai kembali pada proses spiritualitas, belajar apapun yang terkait dengan pencerahan. Setiap orang kemudian nanti meningkat level kesadarannya. Ketika meningkat level kesadarannya, otomatis dunia tidak seperti sekarang lagi. Tidak ada lagi perang. Karena ketika teknologi meningkat, masih berperang, akhirnya peradaban hancur lagi. Oke? Dan ketika mereka bisa mencapai satu kesatuan, kemudian hubungan antar dimensi, yang dikatakan dimensi lapis demi lapis tadi, itu mulai dibuka. Ini yang kita dapat ceritanya seperti ada 3 loka, 3 alam. Kemudian masih ada jejak ajaran yang terkait dengan istilah bumi dan surga. Neraka waktu itu belum ada. Oke. Dan kita terhubung lagi dengan orang yang sekarang sebut dengan alien. Jadi proses tahapannya ke sana. Sebelum manusia itu paham jati dirinya, dia mencapai pencerahan, pasti akan selalu terjadi perang. Jadi apapun yang menghancurkan dulu itu kan pasti sistem politik dan sistem agama. Karena doktrin itu yang kemudian memecah belah dan saling berperang. Nah, ketika memang sudah matang, apa yang dulu kita baca di teks-teks kuno terkait berbagai kesaktian, itu baru bisa dicapai lagi. Banyak video saya menyinggung tentang sosok Nikola Tesla ya, karena memang dari sana semua kemudian menarik perhatian saya. Jadi Tesla ini tidak diajarkan di sekolah, sainsnya tidak diakui, tapi patennya ada, temuannya ada dan kita pakai. Nah, ini kan tanda tanya, kenapa demikian? Nah, di satu video saya ceritakan tentang proyek Philadelphia. Ini adalah proyek yang semula itu bagaimana supaya kendaraan perang di situ untuk percobaannya adalah kapal perangnya dari Amerika supaya tidak terbaca radar musuh. Dan Tesla waktu itu tujuannya hanya ke sana. Tapi yang terjadi adalah
Bahkan tidak hanya menghilang, tapi kapal itu bisa melakukan teleportasi atau berpindah tempat. Kalau kalian baca tentang proyek Philadelphia pasti ada pro kontra dan semula itu banyak yang tidak percaya dan itu tidak diakui juga. Nah kemudian saya juga cerita tentang sosok John Hutchinson, ada di video saya, yang dia mampu mereplika temuan Tesla. Dia mampu membuat logam itu menjadi levitasi, kemudian membuat efek kabut sama seperti kejadian di segitiga Bermuda di mana kapal itu hilang, melakukan teleportasi. Juga bisa menghancurkan logam itu menjadi seperti tepung. Berarti Tesla tidak bohong. Oke? Jadi itu kenapa saya membuat video bahwa saya belajar tentang Kundalini juga dari Tesla. Bagaimana Tesla itu mendownload informasi, ya kan? Tapi kan Tesla seorang ilmuwan, saya bukan. Kemudian di video tentang Ramanujan itu adalah di mana saya dijelaskan oleh entitas interdimensional bahwa seperti itulah proses mistik. Jadi Ramanujan itu kan melihat gambaran dewi-dewi yang menjelaskan seperti angka-angka, kemudian itu menjadi persamaan yang akhirnya sekarang itu menjadi bagian dari formulasi tentang black hole. Oke. Jadi kita itu bisa mengakses interdimensional, satu lewat meditasi, karena pikiran kita itu adalah kekuatan Tuhan. Kemudian dari situ nanti baru dibuat teknologinya. Kemudian pembahasan video terkait pengakuan fenomena UAP ya, atau UFO. Kalian bisa cek videonya. Di situ kan berarti secara resmi ya diakui bahwa fenomena itu ada dan itu bukan teknologi kemungkinan besar dari bumi ini. Saya baca beberapa komentar kan masih orang sulit untuk percaya itu. Tapi itu fakta. Walaupun untuk aliennya belum. Tapi itu fakta. Artinya dulu yang dibantah. Kemudian sekarang diakui. Jadi polanya seperti itu semua. Jadi apa yang saya temukan dengan percobaan Philadelphia, Tesla, kemudian masih ada banyak proyek lagi. Nanti ke depan juga paling akan dibuka satu persatu. Sekarang pun kan sudah dimulai. Supaya manusia siap, tidak terkejut, karena pasti hubungannya dengan konteks agama. Kemarin dari pihak Senat kan juga sudah melakukan lobby-lobby dengan ahli-ahli teologi, tokoh agama, supaya mempersiapkan manusia itu, kalau satu waktu nanti itu dibuka secara terang benderang, tidak lagi kaget. Jadi ada sebuah dokumen yang dibuka ke publik ya. Ini adalah dokumen yang merupakan jawaban dari permintaan Federasi Ilmuwan Amerika kepada Dinas Intelijen Pertahanan dari Amerika. Di sini adalah permintaan data yang terkait dengan proyek ruang angkasa. Oke. Data ini pertama kali diangkat itu oleh seorang yang bernama Corey Goode. Dia orang dalam juga. Banyak cerita tentang dia yang mungkin susah dipercaya tentang keberadaan makhluk luar angkasa. Dia yang pertama kali memuat data ini di websitenya. Nah berikutnya, di video saya tentang pengakuan fenomena UFO, UAP ya, sekarang diganti. Itu kan secara resmi diumumkan Pentagon di awal-awal pandemi ya. Jadi waktu pandemi heboh itu Pentagon mengakui ada 2 video kalau tidak salah. Ini salah satunya yang memang benar-benar diduga kuat ini adalah teknologi yang bukan berasal dari level bumi. Ya, jadi kalian lihat kaitannya 2019 dokumen ini dibuka, 2020 ya berarti awal-awal pandemi ini diakui. Kemudian tahun sekitar 2017 ada banyak surat kabar di Amerika itu yang membahas terkait anggaran pertahanan ya. Amerika ini adalah negara dengan anggaran pertahanan mungkin yang terbesar ya. Di sini tulis 600 miliar dolar setiap tahun. Dari budget itu 22 juta dolar. Ini yang digunakan pada surat yang tadi dibuka ke publik untuk program-program terkait teknologi luar angkasa. Nah, saya cerita di video waktu itu lagi viral tentang pawang hujan ya. Banyak orang kan skeptis ya, tidak percaya, terlihat tidak masuk akal. Tapi buat saya malah dokumen ini jauh tidak masuk akal. Jadi selevel orang ilmuwan, kemudian pemerintahan seperti Amerika menghabiskan budget ya di situ saja 22 juta dolar untuk program-program yang terkait juga dengan teknologi seperti juga apa yang kita kenal dengan kemampuan mengatur cuaca. Kalian bisa lihat video saya yang akhirnya
saya tidak beri sampul ya, tidak beri cover karena tidak dimonetisasi, karena saya memuat data itu. Saya tidak melanggar ketentuan YouTube, saya tidak melanggar ketentuan komunitas, tapi saya tidak diberi iklan. Ketika saya membuka informasi lah terkait tadi pengendalian cuaca. Lalu kalau kita tarik mundur lagi, saya cerita tentang video Ingo Swann yang bisa melihat bulan di tahun sekitar 70 ya, 60-70-an dengan kemampuan remote viewing, penginderaan jarak jauh, menerawang lah kalau orang kita mengatakan. Waktu itu orang tidak percaya. Jadi akhirnya setelah berapa tahun kemudian ada beberapa hal yang diakui kebenaran dari aktivitas remote viewing itu, termasuk tentang kondisi di Jupiter ya. Nah, seperti itu. Jadi kalau kita itu tidak mencoba seperti proses mistik ini, kita tidak akan mengetahui kekuatan pikiran kita. Waktu saya membuat kelas remote viewing, siapa yang mungkin waktu itu bergabung kan juga heran. Kok bisa ya kita menggunakan remote viewing atau penginderaan pikiran kita ini dan mengetahui satu hal yang jauh dari batasan apa yang bisa dilihat fisik kita. Nah, di dokumen ini, riset-riset terkait kemampuan paranormal, istilahnya di sini kan ESP ya, Extra Sensory Perception. Ini intensif semenjak Perang Dunia Kedua selesai. Ada persaingan antara Soviet dan Amerika. Ketika saya membahas tentang magnetisme, ya, video yang terkait itu adalah tentang fenomena Letskallning yang membangun candi ya, seorang diri. Prinsip kerjanya adalah tentang magnetisme, dan itu kan tidak banyak kita ketahui di sekolah ya. Nah, di dokumen ini dengan metode yang diterapkan dipantau oleh SRI, itu semacam lembaga penelitian dari Stanford Research ya. Beberapa orang itu dilaporkan secara aktual itu bisa melihat medan magnet. Okay? Jadi inilah kekuatan pikiran kita. Kadang itu melampaui apa yang bisa disensor oleh teknologi. Karena secara proses mistik seperti itu, supaya kita itu menerjemahkan kekuatan ini menjadi sebuah teknologi yang objektif. Jadi kalau orang kemudian nanya buktinya, itu butuh proses. Karena harus ada kerjasama dari beberapa orang untuk mewujudkan teknologi itu. Jadi banyak percobaan dengan dana yang besar itu tadi, itu memang sengaja membuat bagaimana teknologi itu mempengaruhi penginderaan kita. Jadi di sini ada banyak efek dari penggunaan campur tangan teknologi yang membuat seorang itu mengalami fenomena-fenomena seperti yang kalian alami saat bermeditasi. Oke. Cuma kita itu kan selalu lebih tinjauannya klinik, roh-roh halus. Di sini dilakukan riset bahwa fenomena seperti out of body experience ya, ini raga sukma kalau istilah kita, itu juga bisa dialami. Melihat aura. Kemudian yang tadi dikatakan melihat medan magnet tertentu itu terkait juga dengan istilahnya tentang portal. Kenapa saya berpendapat kalau kalian tidak tahu tentang Kundalini, tentang kekuatan pikiran, itu jauh lebih berbahaya. Karena kalau misalnya ilmuwan itu menggunakan untuk kepentingan seperti persenjataan, itu bisa sangat dahsyat. Oke? Dan kita juga bisa lihat sendiri bahwa di luar sana, seperti kemarin, ketika di Amerika ada aksi terkait kematian seorang kulit hitam, ya kan. Problem di sana itu banyak orang yang masih rasis, ya. Kemudian berikutnya ada anti Cina segala macam terkait dengan proses waktu isu virus Cina, ya, pandemi. Bayangkan orang-orang yang rasis ini, mereka punya duit, ada laboratoriumnya, lalu membuat banyak hal yang bayangkan kalau orang-orang yang seperti ini ya, rasis, ya, merasa dominan, merasa lebih tinggi, kemudian membuat semacam senjata karena ada risetnya, ada laboratoriumnya, ada dananya, dan ternyata itu bukan hanya sekarang, sudah dari dulu lah. Riset itu bahkan bukan hanya di laboratorium, tapi juga diuji cobakan ke negara-negara yang diserang. Jadi di sini misalnya, tadi saya cerita sekitar era 60-70-an riset tentang kemampuan paranormal. Sekarang itu sudah bisa diwujudkan. Kalian juga bisa lihat sendiri, banyak drone yang sekarang hanya dikontrol dengan pikiran, tidak butuh diatur dengan tangan. Ini juga dipamerkan di Dubai Expo. Kalau kalian kemarin mendengar sewaktu Iran, siapa ya, Menteri Pertahanannya yang dibunuh hanya dengan drone. Terus yang terakhir, Ukraina juga diserang hanya cukup dengan drone dari Iran, buatan Iran. Seperti itulah potret level kesadaran kita. Jadi saya itu menemukan banyak dokumen ya, yang kadang
Ya semua ada penerjemahan tentang berbagai keilmuan itu tadi, santet, gendam. Nah ini seperti directed energy weapon. Ini kalian bisa cari tentang project MK Ultra. Ini prinsip kerjanya sama seperti santet dan gendam. Kalau menggunakan getaran frekuensi tertentu untuk menyerang target di kelenjar pinealnya, maka tubuhnya akan kacau dan tiba-tiba mati mendadak, tiba-tiba sakit jantung gitu kan. Jadi kadang saya pikir, kenapa ya orang harus puasa kalau ingin sakti, ya kan, ke gua, semedi. Padahal mereka katakanlah di bom, di nuklir pun juga belum tentu tahan gitu kan. Jadi yang kita maksud dengan kemampuan-kemampuan ya seperti itu tadi, kesaktian itu era setelah ini, tapi bukan sekarang. Kalau saya membaca ya komentar terkait Kundalini, ada kan yang berkomentar sekali kamu mencapai itu, kamu tidak bisa mundur ke belakang. Itu benar. Jadi kalau mau dipikir, saya itu menyesal tahu tentang hal ini. Karena dulu saya pengen rajin berdoa, siapa tahu nanti masuk ke surga gitu kan. Tapi sekarang saya malah merasa saya itu sudah di neraka. Jadi ada orang-orang itu yang memang memandang manusia lain itu tidak sama. Jadi laporan-laporan semacam ini ya, kalian bisa baca ya, bahwa yang dikenal sebagai senjata laser dan senjata microwave, yaitu getaran mikro, itu sukses diaplikasikan di perang Irak. Okay? Sebelum itu kalian bisa cari dokumenter film ya, waktu Amerika itu membuat pangkalan militer di Kepulauan Bikini dekat Hawaii, Pasifik sana. Itu diuji coba untuk senjata nuklir sebelum mereka mengebom Jepang. Jadi ada penduduk di situ, dibom nuklir, kemudian diriset efeknya. Jadi manusianya itu yang menjadi objek riset. Jadi setiap perang itu adalah laboratorium hidup lah istilahnya semacam itu. Dan kemarin waktu video Kanjuruhan, saya cerita juga tentang buku yang dibuat yang berjudul The Jakarta Method ya. Jadi Indonesia ini dulu lab manipulasi pikiran yang mengakibatkan tragedi 1965 ya. Jutaan orang dibantai, dipengaruhi pikirannya agar saling menyerang. Dan itu dilaporkan berhasil. Oke. Jadi ini yang saya katakan, ini lebih bahaya. Bahkan sekarang kalau kalian melihat ya, peta politik kita itu juga merupakan perulangan dengan kasus-kasus yang ada waktu tahun 65, juga ada di Kuba, di Yugoslavia. Jadi orang itu dimanipulasi pikirannya jadi seperti tidak rasional lagi. Dan itu bisa. Jadi dokumen yang saya ceritakan di awal tadi, ini ada list teknologi apa saja yang dilakukan riset. Okay? Dana yang begitu besar ini untuk proyek-proyek yang kalian anggap atau banyak orang itu katakan ini tidak masuk akal, magic, ya, klinik. Nah, di sini ada inertial electrostatic confinement fusion. Nggak tahu apa, saya bukan orang sains ya. Tapi berapa ini dulu yang mengingatkan saya sewaktu Tesla itu membuat remote control untuk kapal. Dan waktu itu ada yang berkomentar, oh, ini bagus dibuat senjata. Jadi ingat ya, waktu itu Tesla saja sudah khawatir dan dia tidak mau melanjutkan. Dan sekarang ini yang dilanjutkan. Nah ini Pulse High Power Microwave Technology. Ini tadi yang saya ceritakan senjata yang ya fungsinya seperti santet lah. Dia mengirim getaran kemudian untuk menyerang. Space Access ini tentang akses ruang angkasa. Kalau kalian lihat di sini, ini bedanya Amerika dan Cina ya. Jadi Amerika itu bukan negara tapi perusahaan. Jadi di sini ada banyak kontraktor-kontraktor yang melakukan riset ya dari dana itu tadi kemudian melaporkan entah itu jadi temuan atau tidak. Jadi di sini ada juga bagaimana menemukan bahan bakar dari medan vakum, medan kosong. Nah ini dulu Tesla juga menyinggung tentang ether. Jadi kenapa kalau kita melihat pesawat terbang itu nggak ada asapnya? Invisibility cloaking ini apa ini? Ini seperti kalau tidak salah untuk menghilang. Nah, transversable wormhole Stargate negative energy. Nah, ini yang dikatakan portal. Bagaimana orang itu bisa melakukan perjalanan kalau kita istilahnya orang mungkin tahu ilmu melipat bumi. Nah, ini diterjemahkan melalui riset ini. Dan kalau patokannya sederhana, kalau nanti sudah ada yang dibuka ke publik, berarti temuannya 2 kali lipat dari itu. Artinya yang dibuka itu biasanya sudah dicapai, seperti tadi kasus drone ya. Kemudian di sini ada field effect dan biological tissues. Jadi ini untuk riset terkait tadi medan magnetik dan struktur biologi tubuh kita.
Karena kan katanya kalau perjalanan luar angkasa dengan kecepatan tinggi itu kan merusak tubuh kita. Kemudian ada bagaimana mengekstrak energi dari kuantum vakum. Ini masih ada kaitan dengan yang tadi sebelumnya. Biomaterial, ini contoh yang paling dekat seperti yang mau dibuat oleh Elon Musk ya. Kalau itu kan semacam chip ya. Kalau biomaterial ini menggabungkan materi-materi dari secara teknologi untuk fungsi-fungsi tubuh kita. Nah, warp drive, dark energy, and the manipulating of extra dimension. Jadi ini mewujudkan tadi portal dengan melipatkan ruang dan waktu. Oke, jadi ini masih banyak lagi. Jadi ketika dulu saya mencari tahu tentang remote viewing itu, menerawang itu, ini adalah kelanjutan dari riset terkait fenomena indera keenam, ESP, dan juga tentang kemampuan-kemampuan seperti kundalini dan lain-lain. Jadi ketika kalian belajar meditasi mistik ya, fungsinya untuk sekarang ini untuk kecerdasan ya, untuk pengetahuan. Karena seperti yang saya jelaskan, kesaktian itu masih jauh untuk bisa kita pahami. Nah, kembali lagi, saya ingat dulu, waktu saya belum kenal tentang channeling, tentang astral projection, saya tuh merasa diajak untuk bepergian di luar angkasa gitu kan. Kalau istilah sekarang, kalau di luar negeri kan ada alien abduction ya, penculikan alien. Ya mungkin saya termasuk yang diculik kali. Karena waktu itu saya dijelaskan bahwa untuk masuk dimensi demi dimensi itu seperti menembus lapisan demi lapisan kertas. Cuma ya saya tidak nyambung saja, tapi sekarang saya mulai sedikit terhubung lah. Mungkin apa yang dikatakan waktu itu, sekarang mulai saya bisa sedikit raba-raba kebenarannya. Jadi kalian bisa cari ada sebuah film dokumenter ini dari David Wilcock, juga dengan Corey Goode. Filmnya kalau tidak salah judulnya Above Majestic kalau tidak salah. Karena di situ latar belakangnya ada sebuah namanya program dari level elite ya, disebut Majestic ini tadi, tentang penguasaan teknologi luar angkasa. Dan menurut mereka itu sudah kita capai sekarang. Sulit untuk percaya itu, tapi seperti tadi saya ceritakan, waktu dokumen itu dipublikasikan sendiri oleh Corey Goode, dan ternyata kita lihat ada korelasi dengan pengakuan dari Pentagon, kemudian dari Senat Amerika. Dari situ kemudian saya mulai cari-cari. Nah, dari beberapa dokumen yang terkait tadi, dan kemudian film dokumenter yang katanya ya, bahwa perjalanan luar angkasa itu sekarang bahkan sangat cepat, tidak butuh tahunan ya. Nah, ini ada dokumen dari riset yang tadi saya coba telusuri. Jadi di sini kalau ke Mars itu hanya 193 detik, ke Jupiter setengah jam lah, Neptunus 4 jam, ke Alpha Centauri 15 hari. Jadi film itu mengatakan bahwa sekarang itu untuk level-level tertentu perjalanan keluar angkasa, bahkan antar planet, antar galaksi, itu sudah terjadi. Nah, versi dari entitas yang saya temui itu memang, kalau kepercayaan kita itu ada danyang-danyang itu, ya mereka di lingkungan kita sendiri. Bahkan waktu Pentagon itu belum merilis tentang UFO yang bentuknya seperti permen tic-tac gitu, saya itu diinformasikan bahwa pangkalannya itu bukan di gunung lagi, tapi di dasar laut. Dan kemudian saya menemukan video itu. Nah, dulu apa yang dirintis Tesla dengan proyek Philadelphia terkait teleportasi, ya mungkin ini dokumen mewakili, karena ini ada dokumen tentang teleportasi ya, dari kontraktor yang sama tadi. Nah, kemudian tentang konteks wormhole, lubang cacing, dan portal tadi. Saya ingat waktu cerita proyek Philadelphia itu memang ada semacam perhitungan ya. Kalau sekarang kalian tahu tentang astrologi ya, posisi planet lain, bintang yang lain, itu kadang dalam satu waktu ada semacam celah. Dan ini adalah proses di mana entitas dari dimensi yang berbeda itu bisa mengakses dimensi yang lain untuk lebih cepat, lebih mudah ya. Kan yang lain bisa, lain waktu bisa, tapi ini memudahkan. Nah, di dokumen ini kan juga ada sedikit gambaran. Jadi kalau kalian mengalami sesuai waktu proyeksi astral itu menembus, ya apa yang kalian proses dengan pikiran kalian, getaran pikiran kalian itu memang perjalanan antar dimensi, tapi dalam medan magnet. Nah, ini baru bisa dipahami kalau kita paham bahwa kita itu spirit ya, kita ini adalah getaran. Ini gambaran-gambaran penjelasan apa yang dimaksud dengan wormhole atau stargate. Jadi ini seperti cermin yang kemudian kalau tangannya dimasukkan, dia masuk ke dimensi yang berbeda.
Jadi tidak tembus atau memantul seperti kaca, tapi dia bisa membawa pada lokasi yang berbeda. Ini juga untuk mengintip ruang waktu tertentu. Di sini digambarkan dinosaurus. Oke, jadi gambaran ke depan yang ingin diwujudkan itu ya semacam ini, seperti di film-film fiksi lah. Bahwa kita terhubung antar dimensi itu dengan portal-portal yang disediakan. Jadi ini seperti memberi petunjuk ke saya bahwa dulu saya dijelaskan tentang konsep lokal tadi, 3 alam. Kemudian kalau di Islam ada hijab. Ini lapisan demi lapisan yang secara konteks, secara sains itu memang gambaran untuk menerjemahkan struktur ruang dan waktu. Oke, jadi sampai di sini dulu videonya. Jadi pada prinsipnya memang benar kalau kalian pengen tahu atau belajar Kundalini, pada akhirnya nanti ini akan membuat kalian pada satu perspektif yang tidak akan lagi bisa mundur. Karena ini tentang pengetahuan tinggi. Nah, apa yang tadi saya ceritakan lewat berbagai dokumen, seperti itulah potret dari sains yang tersembunyi, ilmu yang terlarang. Apa yang selama ini kalian mungkin dengar istilah ilmu-ilmu sesat. Nah, maksudnya itu menurut saya supaya memang tidak banyak publik yang ketahui. Maka Kundalini itu berbahaya, tapi jauh lebih berbahaya kalau misalnya keilmuan tadi itu dikuasai oleh orang-orang yang memang punya nafsu mendominasi. Apa yang kita kenal dengan peralihan zaman, wolak-walik zaman, ya ini adalah tahap pemisahan frekuensi. Jadi setiap peradaban itu semua berjalan terus, hanya di cabang. Oke, ketika kita sekarang melihat ada banyak konflik ya, kubu yang saling berhadapan ya, secara agama ada yang radikal, tekstual, memang fungsinya untuk memisahkan. Itu adalah penyeimbang dari sains. Karena sains yang tanpa kontrol itu juga sangat membahayakan, bisa menghancurkan peradaban. Ketika doktrin ini terlalu kuat juga, dia akan menahan manusia mundur. Akhirnya juga jatuh peradabannya. Nah, mungkin nanti di video yang terpisah, saya cerita tentang pemisahan peradaban atau kenaikan level dimensi kesadaran yang memisahkan realitas. Jadi kalau kalian suka video ini, silakan berikan like. Silakan share, berikan komentar. Apa pendapat kalian? Mana yang lebih bahaya? Belajar Kundalini atau tidak belajar Kundalini? Oke, terima kasih sudah menyimak video ini. Kita akan ketemu di video selanjutnya. Selamat bermeditasi, selamat bermain jiwa.